Bek fenomenal milik klub Katalan ini tentunya sudah berkecimpung dengan berbagai tantangan dalam sepak bola sepanjang karirnya, di mana sosok Charles Puyol yang telah menorehkan berbagai prestasi seperti menjuarai La Liga, trofi Liga Champions, serta memenangkan Piala Dunia, dan bahkan menolak pinangan tim rivalnya Real Madrid sebanyak 2 kali dalam karirnya. Nah, seperti apa cerita di balik kesuksesan Charles Puyol, hingga sempat dibenci oleh penggemar senegaranya? Yuk kita simak selengkapnya. Puyol merupakan sosok pemain paling berani dan tangguh yang pernah ada dan bahkan tercatat dalam sejarah penting sepak bola dunia. Ia salah satu legenda sepak bola yang gigih sebagai palang pintu klub maupun timnas yang dibelanya. Ia juga merupakan satu-satunya pemain yang berani menaruh kepalanya di tempat yang tidak akan berani dilakukan pemain lain demi sebuah pertahanan timnya. Hal itu bukan hanya sebuah cerita saja, ia benar-benar melakukannya. Tidak heran kalau di antara 36 cedera yang dialami sepanjang karirnya, ada rongga mata yang retak, hidung patah dan tulang pipinya yang memar demi sebuah mempertahankan bola yang datang untuk merobek jala timnya. Puyol sosok pemimpin hebat dari Katalan lahir di Lapgla de Segur tanggal 13 April tahun 1978 silam, ia yang memulai karirnya dengan bermain di tim lokal. Namun mungkin terdengar janggal, sebelum menjadi bek tangguh dan hebat, dulunya ia merupakan seorang penjaga gawang, namun cedera pertama muncul dan bahunya tidak cukup kuat untuk melakukan penyelamatan, kemudian ia merubah posisi sebagai penyerang, hal itu ia lakukan untuk membaca permainan lawan-lawannya di kemudian hari. Saat jadi seorang penyerang sempat ada pemandu bakat yang menyaksikannya bermain, namun pemandu bakat tersebut kecewa akan penampilannya itu karena tak sesuai dari apa yang diharapkannya. Tak lama setelah itu Puyol diberi kesempatan untuk mencoba di Zaragoza, tetapi hatinya hanya terpaut buat Barcelona. Puyol hanya ada satu pilihan, Barcelona atau tidak sama sekali, bahkan dia lebih memilih bekerja di pabrik daripada harus bermain untuk klub lain. Baru setelah 2 tahun di akademi tepatnya di tahun 1995, saat usianya 17 tahun Barcelona mengundangnya untuk berlatih di akademi mereka hanya untuk 1 hari. Puyol tahu bahwa kesempatan untuk masuk akademi Barcelona sangat kecil, di mana mengingat persaingan di akademi tersebut sangatlah ketat, yang uniknya ia hanya diberi kesempatan untuk berlatih 1 hari saja tanpa diberi janji apapun. Dia sadar bahwa kemungkinan besar dia tidak akan dipanggil lagi, namun ia memiliki sosok seorang ayah yang dikenal sebagai pekerja keras dan selalu memberinya nasihat-nasihat penting. Dan ayahnya pernah berkata kepadanya, kalau dia pulang karena ada pemain lain yang lebih bagus itu tidak masalah, tapi kalau dia pulang karena ada pemain lain yang lebih keras, ayahnya berkata kamu nggak usah saja pulang ke rumah. Mendengar kata-kata tersebut, ia terus berusaha setiap hari, ia yang datang ke akademi itu berusaha semaksimal mungkin untuk tampil bagus, namun mereka memberitahunya untuk datang lagi besok. Setelah sekitar 30 hari lamanya, akhirnya Puyol diizinkan bergabung dengan Akademi Barca secara permanen, walau sudah terbilang agak terlambat untuk bergabung bersama akademi tersebut, di mana setelahnya akan ada nama-nama sekelas Gerard Pique, Cesc Fabregas dan Messi, yang nantinya akan bermain bersamanya, di mana semuanya jauh lebih muda daripada Puyol yang baru berusia 17 tahun saat pertama kali bergabung dengan klub Barca tersebut. Saat memulai karir sepak bolanya di Cantera sebagai gelandang bertahan, kemudian ia naik kasta ke tim B pada tahun 1997, dan beralih posisi menjadi bek kanan meskipun sudah jelas, namun ia masih belum memiliki posisi tetap pada waktu itu. Dengan sabar menunggu, sampai ada di mana ia hampir saja tak dapat tempat, lantaran sosok seorang Frank de Boer yang ada di depannya, Puyol yang waktu itu sepertinya tidak ada peluang untuk bermain di tim utama. Malaga menerima tawaran dari Louis van Gaal untuk merekrut Puyol. Pada waktu itu ia hampir saja pindah ke Costa del Sol, namun Puyol menolak tawaran itu dan tetap bertahan di tempat yang enggan ia tinggalkan. Beberapa waktu kemudian, ia baru saja melihat sahabat dekatnya Xavi Hernandez berhasil naik ke tim utama, dan ia ingin sekali mengikuti jejak sang gelandang tersebut. Tak berselang lama ia pun naik kasta, ia bersama Xavi menjalani karir yang luar biasa yang tidak hanya mempengaruhi Barcelona tetapi juga timnas Spanyol. Pada awalnya sang pelatih tak melihat potensi besar dalam diri Puyol, meskipun karir penuh kontroversi, Van Gaal telah memperkenalkan banyak pemain, yang melampaui batas olahraga itu sendiri seperti Clarence Seedorf, Edgar David, Patrick Kluivert, dan tentu saja Xavi. Setelah meninggalkan tawaran Malaga, ia kemudian diundang untuk mencoba berlatih di tim utama Barca, dan ia pun langsung membuat kesan yang mendalam buat sang pelatih, tapi bukan dengan kemampuan sepak bolanya, melainkan dengan gaya rambutnya yang membuat sang pelatih mencemoohnya dengan berkata, "Apa masalahmu?" tanya Van Gaal padanya, "Apakah kamu tidak punya uang untuk potong rambut?" lanjut Van Gaal.
Tak lama setelahnya, debut perdana datang, ia yang datang sebagai pengganti dalam pertandingan tandang melawan Valladolid yang berakhir dengan kemenangan 2-0 pada Oktober tahun 1999. Setahun kemudian ia melakoni laga El Clasico yang penuh syarat tensi, tetapi pertandingan yang satu ini tentu lebih panas dari yang sebelum-sebelumnya. Sosok Luis Figo, mantan bintang yang dulu menjadi anak emas, kembali dengan sambutan yang sangat memanas bersama Real Madrid dengan melemparnya dengan kepala babi ke arah Figo. Bersama tim Katalan tersebut, ia ditugaskan untuk menjaga pergerakan Luis Figo dan menghentikan segala usahanya, meskipun fokusnya terbagi, Puyol tetap menjaga Figo dengan ketat dan tampil sebaik-baik mungkin. Tiba-tiba nasib Puyol terlihat berubah menjadi lebih baik, namun beberapa hari setelahnya dia mengalami cedera lutut yang memaksanya menjalani operasi hanya 5 hari, namun setelah pulih ia makin tampil garang dan tampil maksimal, sehingga pada saat itu, ia meraih penghargaan pemain muda terbaik Liga. Sayangnya Barcelona memasuki masa kekeringan trofi terpanjang sejak tahun 1930-an, periode ini dimulai tepat ketika Puyol masuk ke tim utama dan baru berakhir 6 tahun kemudian setelah terjadi krisis manajerial besar, pihak klub memecat Luis van Gaal dari kursi pelatih Barcelona. Momen penting di mana Puyol akan selalu diingat oleh para penggemar Barca, pada pertandingan Liga Champions 2002 melawan Lokomotiv Moskow. Puyol yang berhasil menepis tendangan striker Moskow, saat ia satu-satunya pemain yang masih berada di belakang, setelah kiper Barca berhasil dikecoh oleh penyerang Moskow, ia berhasil untuk menahan tembakan sang striker menggunakan dadanya, yang uniknya bola tepat mengenai lambang Barcelona di bajunya. Sejak itu ia makin dipercaya sebagai starting 11 oleh sang pelatih dan menjawab keraguan para supporter Barca kala itu, setelah bola memantul dari dadanya ia menjadi pahlawan pada momen tersebut, dan bahkan di tahun yang sama ia masuk ke skuad Piala Dunia 2002, untuk pergi ke Korea Selatan dan Jepang, walau sebelumnya ia meraih medali perunggu di Olimpiade 2 tahun sebelumnya. Meskipun dia masih dipandang sebagai bek kanan waktu itu, walau di Piala Dunia, Spanyol kalah di perempat final dengan kekalahan kontroversial dari Korea Selatan yang membuat babak final Piala Dunia itu tak terlupakan bagi orang-orang di Spanyol. Di akhir tahun tersebut, meskipun perjalanannya bersama tim nasional mengecewakan, Puyol tetap mendapatkan pengakuan UEFA sebagai pemain bertahan terbaik. Hingga klub-klub besar Eropa pun mulai meliriknya, bahkan Manchester United sekalipun berniat untuk memakai jasanya, namun ia menolak dan ingin tetap bertahan di Barca walau gagal meraih kemenangan, bahkan hampir tidak bisa bersaing pada musim tahun 2003 sampai tahun 2004. Sejak Joan Laporta mengambil alih kepemimpinan Barca, Frank Rijkaard datang sebagai pelatih, Ronaldinho pun bergabung dan meskipun begitu Barcelona menjalani satu musim tanpa trofi. Kemudian di bawah asuh Frank Rijkaard, ia mulai bermain di posisi bek tengah, tak lama setelah itu rasa hormat yang ia peroleh dari rekan-rekan setim yang memilihnya sebagai kapten untuk musim tahun 2004 sampai tahun 2005. Usai Luis Enrique pensiun dan berakhir dengan gelar La Liga, gelar pertama Frank Rijkaard sebagai manajer, dan pertama untuk Barcelona sejak 1999, dan di tahun 2006 ia sukses mempersembahkan trofi Liga Champions. Ketika ditanya tentang final Liga Champions 2006, kebanyakan pemain Barcelona akan tersenyum bangga, tetapi bagi Puyol kemenangan hari itu adalah campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia pun tak menyangka kalau ia mampu ke sana, dan ia pun tak mampu berkata-kata, di mana di partai final tersebut ia yang langsung disaksikan oleh sang ayah, untuk mengangkat trofi Liga Champions tersebut, di mana sebelum-sebelumnya sang ayah tak pernah menyaksikannya bermain sepak bola lantaran sang ayah yang selalu sibuk bekerja. Momen itu juga menjadi kali terakhir ayahnya menyaksikan Puyol bermain, hanya beberapa bulan setelahnya Josep Puyol meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja, dan meskipun Puyol segera kembali bermain, kehilangan sosok sang ayah sempat menghancurkan dirinya. Di saat timnas Spanyol sedang mengalami kebangkitan, justru Barcelona mengalami penurunan, tetapi di akhir musim mereka kehilangan gelar La Liga, Barca yang menyelesaikan musim tanpa trofi, dan lebih parahnya lagi lutut Puyol kembali bermasalah memaksanya menjalani operasi kedua, dan terpaksa memakai gips yang membuatnya frustasi. Tanpa disadari Puyol telah menggunakan sepak bola sebagai cara untuk mengatasi perasaan terhadap ayahnya yang telah meninggal, segalanya menjadi sangat sulit, hingga 70 hari kemudian, ia melawan perintah dokter dengan merobek gipsnya, dan kembali berlatih seperti yang ia katakan, sepak bola adalah salah satu obat dan dukungan saya. Meski situasi di Barcelona semakin buruk, musim panas itu menjadi momen paling penting bagi Spanyol pada Euro 2008. Spanyol diharapkan bisa melaju jauh meskipun banyak orang ragu karena mereka dianggap sebagai salah satu tim besar yang selalu gagal di turnamen internasional, yang sama halnya dengan Inggris. Namun ia membuktikannya, dengan sukses membawa Spanyol meraih gelar internasional pertama sejak 1996 dan bahkan ia terpilih sebagai bek terbaik di turnamen tersebut.
Setelah musim yang buruk pada tahun 2008 sampai tahun 2009, Frank Rijkaard dipecat, dan Pep Guardiola yang masih belum berpengalaman diangkat sebagai pelatih Barca. Sebagai penggantinya Deco dan Ronaldinho juga meninggalkan klub Barca dan mengikuti langkah Rijkaard. Kemudian Gerard Pique kembali ke Barcelona setelah 4 tahun di Manchester United, menjadi tandem yang apik. Puyol yang lebih berpengalaman, ia tak kenal lelah mengajarkan Pique hal-hal baru baik di pertandingan maupun latihan dan selalu memastikan Pique tetap fokus. Pendekatan Puyol bisa dibilang keras namun penuh kasih. Berkat bimbingannya Pique berkembang pesat dan dia sering berbicara tentang betapa besar pengaruh Puyol dalam karirnya, dan ia bersama Puyol membentuk kemitraan bek tengah yang sangat kuat, mungkin salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Spanyol. Kemitraan ini menjadi bagian penting dari kesuksesan Barcelona yang mulai memainkan sepak bola indah setelah melewati awal musim yang sulit. Setiap pemain merasa diremajakan di bawah kepelatihan Guardiola dan Puyol pun merasakannya dan bahkan lebih dalam dari yang lainnya. Puncaknya adalah mereka sukses menyabet treble pertama dalam sejarah klub, tidak hanya treble, tetapi sektupel dalam waktu 1 tahun yang tidak pernah dicapai tim Spanyol lainnya sebelum atau sesudahnya. Tentunya hal itu merupakan pencapaian terbaik bagi Puyol selama berseragam Barca di tahun 2009-2020. Puyol sekali lagi mengangkat trofi Liga Champions, ia mampu menyamai pencapaian idolanya Maldini sebagai satu-satunya pemain yang mengangkat 2 trofi tersebut sebagai kapten. Mereka mengalahkan Manchester United yang kala itu diperkuat Ronaldo dengan skor 2-0. Membawa lebih banyak kesuksesan bagi Barcelona yang memenangkan 4 trofi lagi termasuk Piala Dunia antar klub, Piala Super Spanyol, Piala Super UEFA dan gelar La Liga di tingkat internasional setelah kemenangan Spanyol di Euro 2008. Seluruh negara memusatkan perhatian pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan harapan tinggi Spanyol jelas menjadi favorit dengan skuad yang dipenuhi talenta luar biasa. Puyol kembali bergabung dengan Pique di lini belakang bersama dengan Sergio Ramos dan Iker Casillas yang masih bertahan sejak Euro 2008, saat mereka kembali bertemu Jerman. Di perempat final serangan Jerman sangat kuat namun pertahanan Spanyol dengan Puyol sebagai pilar utamanya tetap kokoh dan tidak pernah terlihat terancam. Sebaliknya pertandingan itu berlangsung seperti semifinal Piala Dunia pada umumnya, tegang, ketat dan penuh dengan sedikit peluang. Pada menit ke-73 Spanyol mendapatkan tendangan sudut, Xavi yang mengirim bola tepat ke titik penalti. Sekilas Pique tampak akan menyundul bola, namun tiba-tiba Puyol muncul dan berhasil menyundul bola ke gawang hingga berbuah gol. Semua kesedihan Spanyol di Piala Dunia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun seolah terlupakan setelah golnya tersebut. Bahkan beberapa bulan sebelumnya di El Clasico dia mencetak gol serupa. Momen itu juga menjadi agak ironis karena saat merayakan gol, Puyol sempat mencium bendera Katalan di ban kaptennya yang sempat membuat beberapa fans marah. Setelah itu Puyol benar-benar berhasil memenangkan hati seluruh fans negaranya. Tak lama setelah itu Spanyol resmi menjadi juara dunia setelah mengalahkan Belanda 1-0, dan di akhir tahun Puyol bahkan menduduki peringkat ke-11 dalam daftar nominasi Ballon d'Or. Namun sayang lagi-lagi cedera yang menyelimutinya. Ia mengalami cedera lutut untuk ketiga kalinya dan harus absen hampir sepanjang musim, meskipun hanya bermain 2 menit di final Liga Champions 2011. Puyol tetap meninggalkan jejak besar pada saat itu. Jika sekedar mengangkat trofi tersebut sudah cukup membuatnya menjadi kapten paling sukses sepanjang masa yang mengalahkan idolanya Maldini. Di akhir pertandingan dan di penyerahan Piala Liga Champions, ia melakukan sesuatu yang lebih mulia. Dia menyerahkan ban kapten kepada Eric Abidal dan membiarkannya mengangkat trofi sebagai ganti dirinya. Ia tahu kalau Abidal baru saja sembuh dari kanker. Puyol menjelaskan sendiri, "Saya benar-benar percaya itu, momen terbesar dalam karir saya, sulit untuk dijelaskan untuk bagaimana dia berjuang, dia yang paling layak," ujar Puyol. Vicente Del Bosque memberikan penghormatan yang tulus untuknya. "Charles telah menjadi contoh yang luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Ia pantas mendapatkannya atas apa yang telah ia lakukan, bukan hanya kata-kata tapi juga tindakannya," ujar pelatih timnas Spanyol tersebut. Di akhir musim 2012-2013 dengan trofi La Liga, lagi-lagi ia menyerahkan gelar kehormatan itu ke tangan Eric Abidal dan Tito Vilanova yang berjuang melawan kanker. Puyol yang meminta untuk maju, dan Puyol menyerahkan trofi kepada keduanya. Setelah merasa tubuhnya tidak lagi mampu bertahan, ia memutuskan untuk mengakhiri karir gemilangnya yang telah membawanya meraih semua trofi di level klub dan internasional. Ia memutuskan kontraknya, dan mengadakan konferensi pers, serta mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola.